Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba bertanya dulu kepada Satgas COVID-19. Kita sudah terhubung dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 lewat saluran telepon, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih Mas Heri sudah memberikan waktu. Mas Heri, saya mau update dulu kondisi COVID sekarang. Beberapa hari yang lalu kita kaget waktu penambahan kasus satu hari itu menyentuh atau bahkan lebih dari 8.000 kasus. Beberapa orang khawatir, tapi karena kemudian angkanya besok-besoknya jadi 6.000 lagi, 5.000 lagi, jadi tenang-tenang saja. Sebetulnya kita ini secara nasional, Mas Heri, makin gawat jumlah kasusnya, biasa saja atau bagaimana, Mas Heri? Ya, saya kira memang kita ada di yang pertama seperti Mas Leo sampaikan tadi. Jadi memang ada kenaikan yang sangat signifikan di dalam 1 bulan terakhir ini jumlah masyarakat yang tertular. Kita bisa lihat itu dari satu indikator jumlah penularan baru setiap hari ya yang diumumkan melalui situs resmi pemerintah. Kemudian yang kedua, kita juga harus lihat berapa sebenarnya positivity rate dari jumlah orang yang diperiksa ya. Orang yang diperiksa bukan spesimennya terhadap temuan kasus baru. Kita ini masih terus mengalami peningkatan. Jauh di atas yang disarankan WHO itu 5% untuk menyatakan situasi terkendali. Kita berada di atas 10%, seperti itu. Iya. Mas, kalau begitu apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh semua? Karena kalau saya mengikuti pembicaraan kemarin, Pak Luhut itu memerintahkan Gubernur Jakarta untuk mengetatkan PSBB. Tapi mungkin sebagian orang mengatakan PSBB transisi, PSBB relaksasi atau apapun itu sudah tidak efektif lagi untuk menghambat penyebaran COVID. Apa yang harus dilakukan, Mas Heri? Ya, memang kita kembali pada satu, kemudian memperketat regulasi untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga masyarakat untuk melihat bahwa situasi ini memang sama sekali belum terkendali. Jadi memang kita melihat ada semacam kejenuhan dari masyarakat juga ya dengan situasi yang seperti sekarang, sehingga mereka makin abai terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang kedua juga seperti disampaikan oleh Pak Doni Monardo, vaksin yang sudah datang itu tidak mengurangi penularan atau tidak mencegah penularan, karena vaksin itu pun masih bulan depan dengan jumlah yang terbatas dan secara teknis mungkin juga tidak akan mudah dilakukan. Jadi cara yang terbaik seperti yang disampaikan juga di tajuk tadi ya, bahwa kita memang nggak bisa menawar itu disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Itu yang dilakukan oleh banyak negara yang sekarang relatif bisa mengendalikan situasi. Seperti Singapura atau Selandia Baru, mereka fokusnya adalah patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Tapi ini pertanyaan terakhir, Mas Heri, bagaimana dengan penegakan hukumnya? Kalau saya melihat di Jakarta saja, tadinya waktu di awal-awal pandemi kita melihat petugas-petugas Polri dan TNI itu membantu untuk memastikan disiplin. Sekarang kelihatannya sudah jarang itu. Apakah ini akan kembali diketatkan atau bagaimana, Mas Heri? Iya, sejumlah daerah sebenarnya sudah memiliki perda khusus ya terkait dengan pembatasan sosial ini dan bagaimana protokol kesehatan, kemudian operasi justisi juga dilakukan. Memang tindakan itu dilakukan oleh Satpol PP, kemudian yang didukung oleh polisi di kemudian di situasi tertentu. Jadi kami sih berharap penegakan hukum ini juga terus dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian di samping kemudian masyarakat juga harus juga mulai berhitung COVID ini sudah makin dekat di sekitar kita, gitu bisa kita rasakan orang-orang terdekat kita yang mulai tertular dan itu memang nyata adanya. Baik.
Kita harapkan Satgas juga boleh mengkomunikasikan Mas Heri. Mungkin harus diambil gambar rumah sakit sudah tidak ada tempat tidur, ada orang yang kemudian sangat terpukul karena penyakit ini. Harapannya itu dikomunikasikan juga. Mas Heri Triatno, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Terima kasih. Pertanyaannya, Bang Elman, ada orang mengatakan seeing is believing, melihat itu baru percaya. Dan karena banyak orang merasa, oh saya hanya melihat COVID itu di TV, saya hanya mendengar saudara saya jauh, saya hanya mendengar teman saya. Tapi karena tidak ada di dekat saya, ya berarti ini COVID sudah tidak ada, begitu saya sudah aman. Bagaimana memastikan supaya tidak ada lagi pikiran-pikiran seperti ini, Bang? Iya, kalau saya melihat ya pemerintah kita ini seringkali katakanlah hanya kaya dengan pernyataan kan. Tidak tegas katanya kan. Jadi dari atas ke lini tengah, ke lini bawah, semua menyatakan tidak tegas. Ya. Tanpa pandang bulu kan begitu kan. Bicaranya semua sama. Tapi faktanya di lapangan itu nggak terrealisasi gitu kan. Jadi semua ngomong, tapi semua juga melanggar. Jadi ini coba misalnya, katakanlah misalnya kan, ada aturan kalau datang dari luar negeri 14 hari harus isolasi. harus isolasi. Yeah. Nah, tapi yang datang justru pejabat mendatangi orang yang baru datang dari luar negeri. Nah, ini kan tontonan yang betul-betul buruk kan. Yeah. Masyarakat juga meniru. Wah, boleh kok. Dia pejabat kok, pejabat utama di provinsi ini. Kok dia datangin orang yang baru datang dari luar negeri? Yeah. Waduh, berarti boleh. Jadi kita ini hanya jago. Saja katakanlah, tugaskan ketat PSBB katanya kan. Yeah. Ya, kalau hanya memerintah tanpa dibarengi dengan tindakan itu omong kosong. Jadi saya setuju dengan yang Bung Leo katakan tadi itu. Coba pemerintah berani nggak menyatakan kegawatan itu dengan fakta gambar. Yeah. Ini loh posisi rumah sakit di Jakarta hari ini. Habis semua. Habis semua. Bagaimana terlantar itu orang yang terpapar sudah ada di gang-gang dan tidak tertangani gitu. Yeah. Berani nggak gitu? Harus berani menurut saya. Kalau pemerintah hanya menunggu kesadaran masyarakat 3M atau M3 dan sebagainya, itu nol. Bang, tapi bagaimana kemudian itu bisa dilakukan, mengetatkan disiplin itu tanpa mematikan harapan? Karena konon katanya Bang, banyak masyarakat yang sekarang sudah sangat jenuh, sangat stres, sangat khawatir, sebagian juga karena ekonominya sudah sangat memburuk, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, dan kalau kemudian diketatkan lagi, jangan-jangan bisa lebih fatal. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat pemirsa bagaimana menyikapi kita supaya tidak lupa dengan corona. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Ibu? Ibu sudah mulai lupa ada corona atau masih sangat ingat ini Bu Lia? Alhamdulillah saya Pak masih patuh, masih masyarakat yang patuh taat peraturan Pak ya. Tanpa ditegur, tanpa ada himbauan. Tapi saya ini untuk mementingkan diri saya pertama, diri saya sendiri dulu Pak, baru dengan keluarga dan sekeliling. Jadi saya patuh Pak ya. Kemana-mana saya bawa Pak, itu adalah hand sanitizer, kemudian minyak kayu putih, kemudian pokoknya ada semua Pak itu saya persiapkan. Alhamdulillah saya artinya masih, saya percaya bahwa ada itu virus Pak ya, jadi saya tetap ikuti protokol kesehatan. Cuma tadi seperti dikatakan Pak Elman dengan Pak Leonard itu, memang sudah mulai, memang dari atas juga ini Pak. Ya kan seperti di DKI ya, walaupun kita ini orang luar Pak ya, tapi kan awal PSBB di DKI itu kan yang melanggar pertama dulu kan itu yang adanya konser Pak ya, itu kan disoroti banyak orang. Ada konser, di mana di belakangnya pejabat. Nih kan ini kan live ya, live. Kemudian kedua ada di masih DKI Jakarta juga, yaitu yang di bandara, kalau tidak salah itu hari, atau di terminal atau stasiun ya, itu yang kedua. Semua yang sekarang ini kalau di Makassar ini Pak, yang saya lihat ini, setiap hari ini, itu tadi bahwa petugas juga sudah kendor, jadi bukan cuma masyarakat,
Petugasnya sudah tidak ada, Pak. Orang bolak-balik kiri kanan di jalan poros, jalan raya, jalan provinsi, orang tidak pakai masker, tidak ditegur. Nah, jadi bukan cuma masyarakat, petugas juga seharusnya kan harus berkesinambungan, berkelanjutan. Karena begitu diumumkan zona oranye, itu masyarakat sudah mulai agak-agak kurang patuh dan petugas juga sudah menghilang, Pak. Ya, waktunya zona merah masih ada. Tapi begitu dikatakan zona oranye, petugasnya juga sudah tidak ada. Karena itu kan saya tidak lihat apakah betul tidak ada, tapi yang saya lihat itu yang mondar-mandir di jalan raya itu tidak pakai masker, tidak ada tindakan tegas. Nah, inilah barangkali kelemahan kita. Sehingga marilah kita sama-sama mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa terbebas dari corona. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Bu Lia ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman, Horas. Selamat pagi. Horas Pak. Jadi silakan, begini Pak. Bung Leo, saya ingat bulan September kalau tidak salah, pas kebetulan lagi hostnya Pak Leo, kita berbicara tentang pilkada yang bertentangan sebetulnya dengan prokes, iya toh? Waktu itu saya ingat, saya usulkan sebetulnya pilkada harus ditunda sampai 2021. Artinya bahwa pilkada dilaksanakan ketika masyarakat atau rakyat Indonesia dia sudah sudah disuntik dengan vaksin. Nah, artinya apa? Kita menyelamatkan. Nah, angka yang naik sekarang ini Bung Leo, saya melihat bahwa akibat dari pesta demokrasi yang baru-baru kita laksanakan. Nah, saya tidak berbicara lebih jauh, tetapi kita berbicara Sulawesi Utara. Sekarang pagi ini Sulawesi Utara lagi gawat-gawatnya dengan isu bahwa ada yang mengatakan zona hitam, ada yang mengatakan baru zona merah. Tetapi bukanlah zona yang saya permasalahkan, tetapi bagaimana sikap seperti dikatakan Ibu Lia tadi. Ketika sudah aman, ini petugas Satgas, pemerintah abai mengawal protokol kesehatan ini. Padahal dengan kita patuh pada protokol kesehatan, itu kan kita bisa aman sendiri. Nah ini sebetulnya harus ada efek jera dari peraturan siapa yang melanggar protokol kesehatan harus ditindaki. Dan lagi pula itu tempat-tempat pertemuan umum harus dijaga ketat. Itu saja barangkali Bung Leo, Pak Elman. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Donat. Waalaikumsalam Pak Boy Lestari. Silakan Pak Boy, pendapat Anda Pak, silakan. Sederhana saja Pak Leonard. Ini kan musibah dunia. Musibah dunia ini. Termasuk Indonesia. Sampai sekarang di mana COVID itu berada kita nggak tahu. Lalu berapa besarnya COVID-19 itu kita nggak tahu berapa besarnya. Nggak tahu kita. Lalu saya mempunyai solusi ada 3. Yang pertama sekali kita setuju dengan Pak Elman tadi harus tegas, lugas, keras gitu loh. Dari mulai Bapak Presiden sampai ke rakyat harus tegas, lugas, keras. Itu yang pertama. Yang kedua, ini maaf saja ini Pak Leonard, Pak Usman. Ini musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sepertinya kita harus mengadakan tobat nasional. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin selama ini kita salah. Mungkin selama ini kita kilaf. Mungkin selama ini kita alfa, kita ditegur oleh Yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita bermohon kepada rakyat Indonesia, kembalilah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar musibah ini dihentikan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Di belakang Pak Boy ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Herman, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Jadi yang jadi masalah sekarang ini, orang yang amnesia terhadap corona itu tidak realistik hidupnya. Jadi dia ini tidak melihat bahwa kenyataan sekarang ini sedang meningkat sekali ini corona ini. Yaitu aktual dan faktual. Tapi yang jadi masalah sekarang, ada kelompok manusia, karena kita ini sekarang kelihatannya
ini mempanglimakan politik, maka ini jadi dipolitisir. Akibatnya ada kelompok yang karbiman namanya, karepnya sendiri, nyari yang nyaman-nyaman menurut tafsirannya sendiri. Itu lalu berbuat sekehendaknya. Di lain pihak, pejabat yang penegak hukum sendiri, atau itu disebut sebagai pemerintah misalnya, itu dia lalu terjerat oleh hal-hal seperti ini. Sehingga dia bertindak ke sana, sedangkan kita sekarang sudah kedatangan 1,2 juta vaksin. Sebentar lagi 1,8 akan datang. Lalu biaya pemerintah sudah 17 triliun itu. Jadi tolonglah dihindarkan mempolitisir corona yang seperti ini. Tolong dihindarkan. Lalu harus bertindak tegas memang. Tapi harus diketahui bahwa yang ini kita ini protokol kesehatan juga akan terlanggar. Oke, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Elman, jangan dipolitisir kata Pak Iwan. Bagaimana Bang? Emang ada tendensi dipolitisir corona ini? Bagaimana Bang? Ya, saya sih tidak terlalu suka memasuki yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Tapi intinya sebetulnya ya, memang ya ada juga pengaruh dari pemerintah yang gembor-gembor mengenai vaksin ini. Ini juga mohon maaf ya pada pemerintah ya. Karena selama ini saya lihat tentang berita-berita vaksin ini heboh betul. Tiap hari bagaimana begini sudah tiba, sekian akan datang lagi bagaimana. Jadi membuat masyarakat euforia. Walaupun pemerintah bilang jangan euforia katanya. Jangan euforia ya, tapi setiap hari vaksin. Tapi setiap hari pemerintah dari siapa saja, mulai dari tertinggi, menengah sampai bicara tentang vaksin. Yang tidak tahu vaksin pun bicara tentang vaksin. Tapi jangan euforia ya. Jangan. Tapi vaksin terus. Akibatnya Bung Leo, orang merasa kita udah selamat. Sudah datang Dewa Penyelamat. Tenang-tenang saja kita. Ayo kita coba lihat kita. Anda kalau datang sekarang ke mall, mana ada lagi yang menindak Anda ketika Anda tidak pakai masker di dalam mall. Di luar saja kalau dulu kan ada TNI, ada Satpol, sekarang nggak ada lagi. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian ini kasus sudah makin banyak, makin dekat ke diri kita, apa yang kita harus lakukan, dan saya harap sih sebenarnya pemerintah untuk lakukan, supaya kita semua sadar ini kondisi tidak aman-aman saja. Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa kita lakukan Bang, supaya kemudian ya kita menjagalah keselamatan kita supaya corona ini tidak makin merajalela Bang? Ya, sebetulnya Bung Leo, inti pokoknya ada di 3M itu sebetulnya. Iya. Itulah inti pokoknya. Kita bahas dari kiri ke kanan, dari utara ke selatan, dari A sampai Z, intinya 3M. Pertanyaannya, apakah 3M itu sudah dilaksanakan? Belum. Dilaksanakan ada, tapi tidak ada juga gitu kan. Ada dan tiada. Itu saya katakan tadi, coba kalau periksa di mal-mal sekarang ini, nggak ada lagi pengetatan. Kalau dulu kan, wah kamera, nggak ada lagi, bablas saja masuk. Betul. Setelah di dalam mal, Bung Leo tidak pakai masker, tidak ada lagi yang menertibkan Anda. Tidak, bebas saja. Jadi makan di restoran, siapa yang mengawasi? Jadi ini yang saya mau katakan. Jadi kita nggak usah cari teori lain. 3M. Nah, kedua, saya juga minta pemerintah jangan terlalu banyak pidato membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat bingung. Masyarakat kesal. Karena tiap hari dia melihat, membaca di koran, mendengar di televisi, tindak tegas, ini tegas. Loh, kok tetap aja melonjak. Angkanya bahkan tetap ada banyak. Ada dulu pejabat yang mengatakan saya akan tarik rem darurat. Rem darurat yang dia tarik oleh pejabat itu hasilnya apa?
peningkatan orang terpapar. Terus bertambah ya. Hasilnya apa? Rumah sakit penuh sesak. Iya. Hasilnya apa? Tenaga kesehatan makin berkurang. Iya. Hasilnya apa? Tidak mampu lagi, orang tidak bisa berharap banyak lagi gitu. Nah, inilah hasil rem darurat yang dia tarik itu. Pertanyaannya Bang, kalau kita ingat sedikit di awal-awal pandemi, pada saat itu kan ada gerakan-gerakan viral yang berasal dari masyarakat. Para medis memegang kertas mengatakan di rumah saja kami bekerja untuk Anda. Tapi kemudian ketika kasus melonjak, viral juga kemudian ada gerakan yang mengatakan Indonesia terserah katanya. Karena mungkin sudah stres, sudah putus asa para tenaga medis kepada perilaku masyarakat. Apakah hal-hal seperti ini juga harus ada lagi sekarang Bang? Supaya kemudian kita semua sama-sama sadar ini makin gawat loh. Ya, kalau saya sih begini aja Bung Leo. Kenapa kita bisa melihat ada TNI Polri, ada Satpol PP melakukan penindakan gitu kan. Penertiban gitu. Sekarang kenapa tidak ada gitu kan. Iya. Nah, saya mau mengatakan sebetulnya ya. Jadi pertama, pemerintah jangan terlalu banyak bicara tentang vaksin ini. Yang diperlukan masyarakat, mana vaksinnya? Iya. Masyarakat tidak memerlukan pernyataan, pidato, bagaimana satu ini, nanti begini. Rakyat sekarang, mana? Suntik dong saya sekarang. Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi jangan bicara, wah harga begini, mandiri bagaimana. Karena saya dengar mandiri lebih besar. Iya, daripada yang gratis ya, Kan yang ditanggung aneh. oleh negara. Sebetulnya kalau mau benar, yang gratisan yang lebih besar, mandiri lebih kecil. Kita kan mau berantas pandemi. Atau ini bukan pandemi. Nah, kalau pandemi berarti kan harus ada gerakan massal. Supaya gerakan massal itu tercapai, ya gratiskan kan begitu kan. Tapi terserahlah pemerintah mau cari apa. Tapi harapan saya, pemerintah tolonglah kurangi berbicara tentang vaksin ini di koran, di TV, dan semua bicara tentang itu. Iya, Bang, sebetulnya kalau kita melihat kan pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Mereka sudah mulai melakukan banyak hal dan itu kan menunjukkan keseriusan pemerintah. Tapi bagaimana Bang bisa benar-benar kehadiran mereka ini juga membantu kita supaya tidak lupa ada corona ini Bang? Gini Leo, sebetulnya sekarang menghibur masyarakat itu kan yang utama kan? Supaya dia merasakan hidup ini ada harapan. Betul. Tugas pemerintah sekarang adalah coba turunkan dulu orang yang terpapar, naikkan orang yang disembuhkan. Ini sebetulnya tugas kita. Perkara kemudian ada vaksin, oke. Tetapi kan yang harus kita tekan adalah orang yang jumlah yang terpapar dan kita tingkatkan orang yang sembuh kan begitu. Betul. Kan itu sebenarnya tugas kita. Baik. Kan? Itu yang terjadi di negara-negara lain. Kita contoh dong negara lain. Kalau negara lain sukses, kenapa kita tidak bisa sukses? Baik. Gitu. Itu kata kuncinya, kita tetap melaksanakan 3M dan tidak euforia. Tidak euforia. Dengan adanya vaksin ya. Kita harapkan kita sama-sama sehat. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, setelah ada vaksin dan obat pun, 3M tetap menjadi keharusan agar upaya mencegah virus corona ini semakin sempurna. Kita tidak bosan mengingatkan bahwa kedisiplinan untuk menaati protokol kesehatan tidak boleh ditawar sedikit pun oleh siapapun. Mengabaikan protokol kesehatan sama saja dengan mengabaikan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Dalam situasi seperti itu, sikap itu boleh dikatakan zolim. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.